Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Randy Rizaldi Arianto. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya sallallahu ba'da. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini saya mau menyampaikan bahwa pentingnya kita menjaga sebuah regenerasi. Ya, dalam suatu kata pepatah Arab berkata, "Man yazraq yahsud." Barang siapa yang menanam pasti akan mengambil hasilnya. Apa maknanya? Nah, ketika kita ini menanam aset, entah itu aset ilmu ataupun aset dalam bentuk barang, ya insya Allah suatu ketika itu akan bisa kita ambil. Nah, mungkin sekarang ini kita masih muda nih, sukanya foya-foya, sukanya main-main ngeklub, sukanya terus main-main game dimanapun gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya yang harus kita ubah dan kita tanam? Nah, kalau kita lihat konteks orang terdahulu ya, teman-teman tahulah pasti siapa itu Raden Mas Rangsang. Ya, beliau itu pada waktu umur 27 tahun beliau ini udah mengirimkan pasukan ke Batavia untuk menggempur Belanda. Umur 27 tahun. Tapi teman-teman, beliau itu bisa sampai masih muda kok bisa mengirim pasukan. Kenapa? Karena beliau itu dulu dididik sama Kiai Jejer. Nah, beliau itu dididik sama Kiai Jejer, pondokan, kemudian beliau dibekali dengan ilmu agama yang kuat, seorang santri. Nah, kemudian berani menggempur Belanda di Batavia. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya orang-orang terdahulu itu menanamkan anak, ya pemuda itu ditanamkan dengan ilmu, dengan guru pembimbing. Kemudian orang itu akan mendapatkan ilmu, kemudian akan menyampaikan manfaat yang luas secara masyarakat. Dan Raden Mas Rangsang ini ketika umur 27 dinaik tahta menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kalau lihat konteks sekarang, kita hendaknya menanamkan aset yang ilmu untuk orang-orang yang ada di sekitar. Masih muda lah ya, kita segera cari ilmu, ya cari ilmu ataupun kita memberikan ilmu. Kemudian kalau kita mau menanamkan aset, ya kita menanamkan entah itu bisa dalam bentuk benda seperti handphone ataupun uang ataupun motor, ataupun kita bisa memberikan sesuatu kayak yang lebih luas seperti tanah. Untuk apa teman-teman? Untuk wakaf. Nanti barang siapa yang menanam, ya andai kata kita menanam suatu kebaikan itu, ya pasti kita akan mendapatkan timbal baliknya juga, entah timbal balik di dunia ataupun di akhirat setelah kita meninggal. Ya di sini kita semua pasti akan meninggal, nggak mungkin ya di sini semua akan hidup kekal, itu tidak mungkin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.